walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini betul-betul sesuai dengan ayat itu. Pernah menjadi rektor sebelumnya, saya ingin Iya. tahu apa yang menggerakkan Bapak atau yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri kembali menjadi rektor. Ya, melalui perenungan yang dalam, ya, mengukur diri saya dengan konteks kekinian, apakah saya masih relevan untuk menjadi pimpinan di Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Pemimpin yang tepat untuk ke depan ini adalah pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalasara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Kembali lagi bersama dengan saya Putri di edisi khusus calon rektor bicara masa depan UMK. Sekarang sudah bersama dengan saya salah satu bakal calon rektor Universitas Muhammadiyah Kendari periode 2023-2027 dengan Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Nah ini mungkin masih banyak yang belum tahu nih Pak, teman-teman kalau Sarah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil Bapak mungkin. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Nur. Sejak tahun 2022 bergabung di Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai dosen tetap di Fakultas Pertanian. Saat ini diamanahkan oleh Bapak Rektor sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Kendari. Sebelumnya pada periode 2015-2019 saya diamanahkan sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Kendari. Sebelum diamanahkan sebagai rektor, saya mendampingi rektor sebelumnya sebagai wakil rektor 1 di Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Dan berbagai jabatan administratif dan jabatan kepemimpinan lainnya pernah diamanahkan kepada saya, pernah menjadi ketua program studi agribisnis di Fakultas Pertanian UMK, kemudian pernah menduduki jabatan kepala biro tiga biro. Ya, biro umum pernah sebagai wakil kepala biro dan selanjutnya menjadi kepala biro di biro umum. Kemudian biro akademik pernah menjadi kepala biro 2 kali. Ya. Kemudian di biro kemahasiswaan juga pernah menjadi kepala biro. Ya. Jadi saat itu kepala biro kemahasiswaan digabung dengan humas, jadi kepala biro kemahasiswaan dan humas. Iya. Nah, Bapak pernah memegang banyak jabatan penting di Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya pengen tahu UMK di mata Bapak Muhammad Nur itu seperti apa dari sivitas akademikanya dan sebagainya. Iya. Yang pertama mungkin dari segi kelembagaan dulu. Iya. Jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini kan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga pengelolaannya harus mengikuti prinsip dasar yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun dari sisi akademiknya ya harus juga mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini dinaungi oleh 2 aturan utama. Jadi, aturan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya lihat sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari, yang pertama dosennya dulu. Ya. Dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari ini adalah dosen yang masih muda, masih energik, dan punya keinginan untuk maju. Sehingga tinggal difasilitasi sedikit, kemudian sumber daya ini bisa berkembang dengan pesat dan itu tentu akan mengantarkan Universitas Muhammadiyah Kendari ini untuk menjadi lebih bagus. Nah, kemudian mahasiswanya dari sisi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, saya lihat mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kendari sudah on the track begitu ya. Berada dalam jalur yang sebenarnya. Walaupun memang ada dinamika-dinamika kecil, tapi dunia mahasiswa sudah seperti itu. Ya, dunia mahasiswa itu tidak terlalu terkungkung dengan
aturan-aturan yang ada, tetapi juga tidak melanggar norma-norma utama di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa kita ini sudah berada pada jalur yang benar, itu dalam hal AIK-nya. Kemudian dalam hal keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di eksternal, mahasiswa kita ini rata-rata mahasiswa produktif saya lihat. Ya, banyak kegiatan-kegiatan di luar yang diikuti oleh mahasiswa kita dan kemudian menjadi pemenang dalam lomba-lomba begitu ya, dan menjadi bagian dari agen-agen perubahan di masyarakat. Jadi mahasiswa kita ini saya lihat dinamikanya bagus ya, dan punya kompetensi yang terus berkembang. Kemudian dari segi tenaga kependidikan kita umumnya profesional dalam pekerjaannya masing-masing ya, sehingga mohon maaf, pelayanan kita di Universitas Muhammadiyah Kendari ini terkadang melampaui kualitasnya itu dengan pelayanan perguruan tinggi kita di sekitar Kota Kendari. Jadi dalam hal pelayanan saya salut dengan tenaga kependidikan kita. Ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan UMK saat ini? Oh ya, alhamdulillah UMK ini selalu mengalami kemajuan dari periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan, dan memang begitulah keinginan Rasulullah ya, dan agama kita sudah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini betul-betul sesuai dengan ayat itu. Jadi semakin belakangan ini semakin lebih baik daripada yang lalu-lalu. Nah, jadi kemajuannya cukup signifikan ya. Sehingga dalam acara wisuda kemarin wajarlah kalau Kepala LL Dikti itu memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap Universitas Muhammadiyah Kendari. Dengan perkembangannya sekarang ini, menurut Bapak UMK butuh tipe pemimpin yang seperti apa sih Pak? Oh ya, ya jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini kan sumber dayanya semakin banyak, ya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Oleh karena itu membutuhkan pemimpin yang bisa menggerakkan sumber daya itu. Tentu menggerakkan sumber daya manusia berbeda caranya dan berbeda prosesnya dengan menggerakkan sumber daya yang lainnya. Ya, karena namanya sumber daya manusia itu punya perasaan, punya keinginan, punya latar belakang kemampuan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan seni kepemimpinan untuk menggerakkan sumber daya itu. Jadi intinya bahwa pemimpin yang tepat untuk ke depan ini adalah pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari, sehingga dinamika di Universitas Muhammadiyah Kendari ini semakin baik dan dari hari ke hari bisa semakin memperoleh kemajuan yang signifikan. Ya. Ini kan Bapak telah menduduki banyak jabatan penting di Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya pengen tahu tipe kepemimpinan yang Bapak anut seperti apa sih, atau gaya kepemimpinan Bapak bagaimana? Oh ya, ya. Jadi tentu yang lalu teman-teman sudah bisa melihat gaya kepemimpinan saya. Tidak terlalu laissez-faire, tidak terlalu memberikan kebebasan di bawah kepada bawahan, dan juga tidak otokratis. Tidak otoriter, ya. Jadi di antara keduanya itu bisa masuk kategori tipe kepemimpinan yang demokratis. Jadi saran-saran, masukan dari bawah yang lalu-lalu saya akomodir dengan baik. Tentu itu juga merupakan data dan fakta yang baik untuk pimpinan. Karena kalau tidak ada kritikan dari bawah, terkadang pimpinan tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Ya, saya berterima kasih kalau dikritik dalam hal seperti itu. Jadi kita memang harus mendahulukan demokrasi dalam dalam kepemimpinan kita. Ya, jadi kita akomodir semua masukan-masukan, tetapi tentu masukan itu tidak mentah-mentah diterima begitu. Jadi masukan itu sebagai kita jadikan sebagai acuan saja untuk mengambil keputusan yang paling pas untuk perguruan tinggi kita begitu.
Iya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai kemampuan kepemimpinan Bapak saat ini? Ya, alhamdulillah kalau saya sih, memang kalau kita menilai diri sendiri itu kurang bagus sih sebenarnya. Tapi penilaian saya, tentu memang saya memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi ya saya juga punya potensi yang cukup ya untuk menggerakkan sumber daya yang ada di kampus ini, tentu dengan seni ya, dengan seni memimpin ya, karena tidak bisa bawahan itu kita puaskan semuanya ya, karena setiap bawahan punya keinginan, punya latar belakang yang berbeda, punya karakter yang berbeda, sehingga semuanya itu tidak bisa kita kita puaskan ya. Tetapi yang paling penting itu adalah seorang pemimpin bagaimana memikirkan kampus ini ya, untuk menjadi lebih baik ya. Persoalan ada segelintir orang yang tidak puas dengan dengan hal-hal yang ada, itu saya kira wajar-wajar saja. Yang penting kampus ini kita tetap pikirkan bagaimana tetap maju dan berkembang ya. Tentu dengan menerapkan aturan-aturan yang ada. Nah, setiap aturan itu sumber daya yang ada punya kemampuan untuk mengikuti aturan itu, dan ada juga sumber daya manusia yang lain yang mungkin tidak senang dengan aturan yang ada, mungkin karena merasa kesulitan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam aturan itu. Mereka-mereka seperti itulah yang kemudian nanti mungkin ada 1-2 orang yang tidak puas. Tetapi sepanjang kita berada pada aturan yang jelas untuk mengembangkan universitas ini, saya kira tidak masalah yang seperti itu bisa terjadi ya. Pernah menjadi rektor sebelumnya, saya ingin tahu apa yang menggerakkan Bapak atau yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri kembali menjadi rektor? Iya. Sebelum saya mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor di periode yang akan datang ini, itu saya melalui perenungan yang dalam, ya, mengukur diri saya dengan konteks kekinian, apakah saya masih relevan untuk menjadi pimpinan di Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Saya mencermati lebih dari sepekan. Saya berpikir bahwa saya adalah salah satu orang, ya, selain orang-orang yang lain tentu ya. Saya adalah salah satu orang yang tepat untuk memimpin Universitas Muhammadiyah Kendari pada periode ini. Ya, karena saya melihat Universitas Muhammadiyah Kendari untuk sekarang ini dan ke depan itu harus dibangun dengan entrepreneur mindset. Ya, harus dibangun dengan jiwa kewirausahaan. Karena kalau hanya kita berkutat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas saja, itu saya lihat pengaruhnya tidak terlalu signifikan dalam kemajuan Universitas Muhammadiyah Kendari. Tetapi kalau seorang pimpinan itu memiliki jiwa entrepreneurship, saya kira dengan jiwa entrepreneurship itulah dia muncul kreativitas baru dalam pikirannya, sehingga dengan demikian berupaya untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, baik itu dalam pengajaran, dalam penelitian, dalam pengabdian masyarakat. Nah, dengan demikian berarti kampus ini bisa semakin komplit begitu ya, ya, karena pimpinannya memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, kalau saya merasa bahwa ini mungkin penilaian subjektif ya. Iya. Ya. Saya merasa bahwa salah satu calon pimpinan yang memiliki jiwa kewirausahaan itu adalah saya, ya, sehingga dengan demikian itulah yang salah satu faktor yang melatar belakangi mengapa saya maju untuk menjadi bakal calon rektor pada periode ke depan. Gitu. Ya. Mohon maaf, apakah mungkin ada sesuatu yang belum usai di periode sebelumnya sehingga Bapak
ingin mencalonkan diri kembali? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi begini, dulu itu pada saat kampus ini dibangun, kita pada waktu yang sama kita membangun unit usaha. Unit usaha itu produknya adalah bata ringan, dan bata ringan inilah yang digunakan untuk membangun kampus ini. Ya, nah sayang sekali mungkin ada sesuatu yang informasi yang kurang kurang berkesinambungan sehingga unit usaha itu sekarang tidak berfungsi lagi. Nah, saya pinginnya begitu, bahwa kalau saya jadi rektor akan tumbuh beberapa unit usaha baru selain melanjutkan unit usaha yang sudah pernah ada sebelumnya. Dulu waktu kampus ini dibangun juga kita menjadikan unit usaha yang lainnya juga ya. Kita punya usaha penyewaan scaffolding. Ya, scaffolding itu digunakan oleh orang-orang kontraktor-kontraktor bangunan untuk kepentingan membangun gedung. Ya, nah setelah saya tidak jadi rektor, ya sekali lagi mungkin tidak ada orang yang tepat untuk melanjutkan usaha itu, sehingga usaha scaffolding itu tidak berjalan juga. Walaupun barang-barangnya masih ada tapi digudangkan, tidak menjadi produktif. Nah, itulah yang saya maksud, bagaimana menggerakkan sumber daya. Jadi tadi scaffolding itu adalah sumber daya non manusia, dan itu harus digerakkan supaya mencetak uang. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk dalam periode kepemimpinan saya, dan setelah periode kepemimpinan saya, itu banyak sekali staf, tenaga kependidikan, dan juga dosen yang curhat kepada saya, Pak, kita gaji kita di sini belum sesuai UMR, mohon maaf kita terbuka. Ini juga terjadi ke periode saya. Nah, oleh karena itulah yang menyebabkan saya berpikir harus ada unit usaha yang bisa mensejahterakan dosen dan sivitas akademika secara keseluruhan. Walaupun mungkin itu minus mahasiswa, karena mahasiswa kan juga bagian dari sivitas akademika. Gitu. Dalam proses penjaringan bakal calon kemarin, Pak, tantangan apa sih yang Bapak hadapi? Oh ya, kalau dalam proses penjaringan tidak ada sih hambatan-hambatan yang berarti. Mungkin nanti kalau proses pemilihan, ya siapa tahu ada hambatan, kita tidak tahu ya. Tapi untuk kepentingan pendaftaran kemarin, saya kira tidak ada hal-hal yang berarti yang menghambat begitu ya. Nah, jika terpilih menjadi rektor periode depan, UMK mau dibawa kemana, Pak? Oh iya, iya. Jadi Universitas Muhammadiyah Kendari ini kan nanti bukan hanya melahirkan output tapi juga outcome ya. Outputnya itu adalah sarjana di berbagai bidang ilmu sesuai dengan prodinya masing-masing. Tetapi apakah output itu sudah dianggap cukup bagi Universitas Muhammadiyah Kendari dalam hal kuantitas begitu ya? Tentu tidak. Yang kita butuhkan itu outcome-nya. Ya, outcome-nya itu apa sih yang bisa dilakukan oleh lulusan-lulusan kita itu setelah dia kembali ke masyarakat. Nah, yang kita tertolong dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Jadi salah satu arah kampus ini ke depan jika saya menjadi rektor itu adalah tetap mempertahankan yang namanya seluruh kegiatan MBKM itu ya. Apakah itu pertukaran mahasiswa, magang, kewirausahaan mahasiswa dan seterusnya, tetap kita pertahankan itu, walaupun mungkin ganti menteri ya, walaupun ganti menteri, karena saya merasa kebijakan ini punya efek yang sangat baik terhadap outcome lulusan Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, kemudian berikutnya untuk mensejahterakan dosen dan tenaga kependidikan tadi, ya memang mau tidak mau
kita arahkan kampus ini sebagai lembaga yang selain mencetak sarjana, ya juga mencetak berbagai produk yang dengan produk itu kemudian bisa menjadi sarana untuk meningkatkan citra Universitas Muhammadiyah Kendari di mata masyarakat. Bahwa ternyata kampus Universitas Muhammadiyah Kendari ini bukan hanya mencetak sumber daya manusia, tetapi mencetak produk-produk, terutama produk-produk unggulan. Kita untuk sekarang ini di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Kendari itu sedang mengembangkan suatu kegiatan yang muaranya itu adalah menghasilkan eduwisata. Seperti apa? Ya, jadi konsep sekarang ini kita di lahan kita itu diberi nama LLA. LLA itu Laboratorium Lapangan Agribisnis. Apa yang ada di sana? Di sana untuk tahap pertama yang ada itu adalah greenhouse, kemudian demplot dan juga unit penangkaran benih padi. Nah, semuanya ini basisnya prosesnya organik. Nah, jadi basis dan prosesnya itu organik. Lalu kemudian ramah lingkungan. Nah, jadi supaya bisa organik di sana, kita menggunakan air itu adalah air tanah, tidak menggunakan air permukaan, karena air permukaan itu kita menganggap sebagai air yang sudah tercemar limbah rumah tangga dan juga limbah pertanian, sehingga tidak bisa lagi menopang yang namanya pertanian organik. Kita gunakan air tanah. Bagaimana mengangkat air tanah itu naik ke permukaan? Kita gunakan energi matahari. Ya, kita gunakan panel surya untuk menggerakkan pompa itu sehingga air itu bisa ditarik ke atas. Nah, setelah air itu tiba di atas, bagaimana penyalurannya ke tanaman? Kita gunakan aplikasi. Ya, jadi ya, konsepnya itu juga adalah smart farming. Ya, pertanian yang cerdas. Jadi nanti tanaman itu butuh air, baru airnya mengalir. Nah, jadi fasilitas internet yang memadai tentu sangat dibutuhkan di sana. Untuk tahap ini, untuk tahap awal, insya Allah kita siapkan fasilitas internet, walaupun itu mungkin belum terlalu memadai untuk berbagai kepentingan, tapi untuk kepentingan smart farming sudah memadai. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, ada pertanyaan titipan. Ya. Ini ada yang mengatakan saat ini kondisi UMK hanya punya 3 wakil rektor, sedangkan kalau kita lihat di beberapa kampus ternama sudah punya sampai 4 wakil rektor dengan berbagai bidang yang berbeda. Iya, betul. Nah, sama halnya juga dengan wakil dekan yang saat ini kan yang hanya punya wakil dekan itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bagaimana menurut Bapak? Apakah mungkin di masa jabatan Bapak, misalnya Bapak terpilih gitu, apakah mungkin akan diterapkan seperti ini? Iya. Jadi organ itu dibangun berdasarkan kebutuhan. Iya. Jadi itu hal yang mendasar dalam organisasi. Nah, kalau sekarang ini apakah butuh penambahan wakil rektor? Nah, itu pertanyaannya kan begitu. Ya. Kalau menurut hemat saya sudah saatnya kita menambah wakil rektor. Dan ada penggabungan fungsi-fungsi wakil rektor. Jadi saat ini kalau kita lihat kecenderungan di beberapa perguruan tinggi itu memang sudah benar bahwa wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan itu satu. Nah, kalau kita sekarang ini masih mengacu seperti yang lalu-lalu, wakil rektor bidang kemahasiswaan lain, wakil rektor bidang akademik lain. Nah, ke depan tidak terlalu tepat lagi kalau wakil rektor dibuat seperti itu. Jadi wakil rektor bidang akademik itu dijadikan satu kesatuan dengan bidang kemahasiswaan sebagai wakil rektor satu, ya. Kemudian berikutnya adalah wakil rektor bidang umum dan kerjasama. Nah, ini juga memang kita belum punya wakil rektor bidang kerjasama. Nah, di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu menganggap bahwa wakil rektor bidang kerjasama ini penting sekali. Dan itu memang penting juga untuk bagi kita di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kenapa? Karena ini terkait dengan IKU ya,
Ya, ini juga terkait dengan akreditasi perguruan tinggi. Nah, karena ini perannya sangat vital, saya merasa ini sangat penting untuk diangkat wakil rektor bidang kerjasama yang kemudian menjadi satu padu dengan wakil rektor bidang umum. Ya, jadi di situ juga membawahi kepegawaian begitu ya. Nah, apa wakil rektor selanjutnya? Ya, Islam dan Kemuhamadiaan mungkin. Itu wakil rektor yang kita jadikan sebagai wakil rektor 3 begitu ya. Al-Islam dan Kemuhamadiahan. Nah, sehingga wakil rektor 3 itu tidak identik lagi mengurusi mahasiswa. Nah, itu dikembalikan ke wakil rektor 1. Ya. Nah, ini juga tadi wakil rektor bidang kerjasama ini kita harapkan bisa menguatkan KUI kita, KUI Kantor Urusan Internasional yang sudah lama kita bangun. Ya. Nah, kemudian saya juga merasa penting ke depan ada wakil rektor inovasi, ya, bidang inovasi. Nah, wakil rektor bidang inovasi ini penting sekali karena semakin ke depan ini persaingan kita semakin ketat. Nah, kalau tidak ada wakil rektor bidang inovasi, tidak ada yang memikirkan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan universitas. Ya, jadi wakil rektor bidang inovasi ini satu padu dengan bidang perencanaan. Jadi dia namanya wakil rektor bidang perencanaan dan inovasi. Nah, jadi kalau saya dipercayakan menjadi rektor berikut, maka begitulah komposisi wakil rektor yang ada. Ya. Dan tentu itu diberikan kepada orang-orang yang tepat. Mumpuni di bidangnya. The right man on the right job. Lalu bagaimana dengan wakil dekan, Pak? Wakil dekan. Betul. Ya, jadi sama prinsipnya dengan tadi. Ya. Jika dibutuhkan. Ya, jadi organ itu dibentuk karena dibutuhkan. Ya. Untuk setiap fakultas memang di Universitas Muhammadiyah Kendari ini berbeda-beda kebutuhannya, karena berbeda-beda kondisinya. Misalnya saja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang saat ini sudah memiliki beberapa prodi. Saya kira sudah saatnya kita mengangkat wakil dekan itu minimal 3. Ya, minimal 3. Kalau belum bisa ada wakil dekan bidang perencanaan dan inovasi, enggak apa-apa, tapi 3 ini tadi harus ada. Misalnya wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan umum, ya, kemudian tadi ya AIK, minimal itu yang ada kalau di FKIP. Nah, bagaimana di fakultas lain, misalnya di Fakultas Pertanian, apakah itu sudah sangat dibutuhkan? Kalau di Fakultas Pertanian karena sumber daya yang mau digerakkan di sana juga masih terbatas, ya dibutuhkan wakil dekan cukup 1. Ya, cukup 1. Jadi itulah prinsip yang kita gunakan, organ dibentuk berdasarkan kebutuhan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan bakal calon rektor UMK periode 2023-2027. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus video Kalau Sara Media. Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.